Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fahreza. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai daya dukung fondasi dangkal Meyerhof. Karena di sini kita bahas apa itu pengertian dari daya dukung fondasi dangkal. Jadi kapasitas daya dukung fondasi dangkal ialah kemampuan tanah di bawah fondasi menahan beban yang diteruskan oleh fondasi dangkal. Nah, besarnya kapasitas daya dukung ini direpresentasikan atas 3 bagian yang masing-masing bagian berhubungan dengan bagian dari mekanisme keruntuhan. Bagian pertama berasal dari kekuatan kohesi tanah, bagian kedua berasal dari berat tanah di atas dasar fondasi dangkal, dan bagian ketiga berasal dari berat tanah di bawah dasar fondasi dangkal. Kemudian ini adalah persamaan umum daya dukung fondasi oleh Terzaghi. Ada fondasi lajur, fondasi bujur sangkar, dan fondasi melingkar. Itu adalah persamaannya. Kemudian daya dukung fondasi Meyerhof. Nah, agar persamaan daya dukung tanah untuk fondasi lajur dapat digunakan secara umum, maka persamaan harus disempurnakan dengan cara memasukkan faktor-faktor berikut. Jadi ada faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan. Kemudian persamaan umum daya dukung batas yang telah dimodifikasi dapat ditulis sebagai berikut. Lalu apa sih gunanya memasukkan faktor-faktor tersebut? Mulai dari faktor bentuk. Jadi faktor bentuk ini digunakan untuk menentukan daya dukung dari fondasi yang berbentuk persegi dan lingkaran. Kita lihat persamaan. Kemudian faktor kedalaman. Nah, faktor kedalaman ini digunakan untuk memasukkan perlawanan geser yang terjadi sepanjang permukaan bidang runtuh dalam tanah yang berada di atas dasar fondasi. Dan berikut persamaan. Lalu faktor kemiringan. Faktor kemiringan ini digunakan untuk menentukan daya dukung fondasi di mana arah dari beban membentuk sudut tertentu dan vertikal. Ini berikut persamaannya. Lalu bagaimana menghitung daya dukung fondasi dangkal dengan pembebanan tak sentris? Jadi Meyerhof memperkenalkan suatu konsep dinamakan lebar efektif. Nah, hal ini dapat dijelaskan menggunakan gambar berikut. Jadi fondasi dengan panjang L dan lebar D diberi beban tak sentris QU. Nah, apabila QU adalah beban batas fondasi, maka beban tersebut dapat dihitung dengan pendekatan yang seperti dijelaskan berikut ini. Gambar ini menunjukkan suatu fondasi dengan beban yang terletak pada jarak EB dan EL dari titik pusat dasar fondasi. Lebar efektif dari fondasi adalah Fn sama dengan B dikurang 2EB. Lalu panjang efektif dari fondasi adalah Fn sama dengan L dikurangi 2L. Nah, jadi loss efektif ini adalah sama dengan B aksen dikali L aksen. Sekarang dengan menggunakan lebar efektif, kita dapat menuliskan lagi persamaannya sebagai berikut ini. Kemudian perhatikan bahwa persamaan di atas kita peroleh dengan masukkan B aksen sebagai ganti B dalam persamaan. Selama kita menghitung faktor bentuk dan kedalaman B aksen, seharusnya kita gunakan sebagai ganti
B, sedangkan L aksen seharusnya kita gunakan sebagai ganti L. Perlu diperhatikan apabila L dikurangin 2 EL lebih kecil daripada B dikurangin 2 EB, maka L dikurang EL sama dengan B aksen, dan B dikurang 2 EB sama dengan L aksen. Maka beban total batas pivot dapat ditentukan sebagai berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.